Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Dajjal atau Al-Masih Ad-Dajjal digambarkan sebagai sosok manusia pendusta terbesar yang akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat besar. Ia bukan jin atau makhluk supernatural, melainkan anak Adam yang ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya bersumber dari berbagai riwayat hadis sahih dan penjelasan ulama, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kelahiran dan masa kecil Dajjal yang penuh musibah. Dajjal lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam di sebuah negeri kecil bernama Samirah atau Samaria yang terletak di wilayah Palestina saat ini. Nama lengkapnya disebut sebagai Musa Samiri, diambil dari bahasa Mesir yang berarti terapung karena masa kecilnya penuh bencana air. Ia berasal dari keturunan Yahudi atau Bani Israel, tepatnya dari garis keturunan Yahuza, dan lahir dari keluarga penyembah patung sapi emas yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelahirannya sendiri penuh misteri dan kutukan. Menurut riwayat, ayah dan ibunya mengalami kesulitan memiliki keturunan selama 30 tahun. Akhirnya, Dajjal lahir dari hubungan yang dipengaruhi oleh iblis. Saat ibunya sedang menstruasi, sebuah peristiwa yang dianggap sebagai campur tangan setan, bayi Dajjal terlahir dengan cacat sejak lahir. Buta sebelah mata kanan, mata kirinya utuh tapi tidak menonjol, seperti terhapus. Rambut dahinya tertulis kata kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Sejak lahir, Dajjal membawa malapetaka bagi orang tuanya. Ia tidak mau menyusui dan selalu tertidur siang hingga malam, menyebabkan payudara ibunya membengkak hebat hingga menimbulkan demam parah. Hanya 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Ayah Dajjal yang bertubuh tinggi gemuk dengan hidung seperti paruh burung juga menderita karena anak ini. Tak lama setelah itu, negeri Samirah dilanda gempa bumi di dasar laut yang memicu tsunami dahsyat. Seluruh desa hancur, penduduk hampir musnah, dan Dajjal kecil terapung di atas air. Mungkin itulah asal nama Musa yang diberikan kepadanya. Ia selamat secara ajaib, tapi masa kecilnya penuh dengan penderitaan. Tumbuh di tengah reruntuhan sebagai anak yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi orang tuanya dan umat manusia. Masa remaja dan perkembangan kekuatan jahat. Dajjal menghabiskan masa remajanya di desa Samirah yang porak-poranda. Ia tidak pernah menua secara normal. Setiap mencapai usia 100 tahun, tubuhnya berevolusi menjadi muda kembali, berkat keistimewaan dari Allah yang membuatnya abadi hingga waktu kemunculannya nanti. Ini menjadikannya sosok yang tak terkalahkan oleh usia, tapi hatinya tetap jahat dan terjaga. Pada masa remaja, Dajjal belajar sihir dari guru-guru terkenal, termasuk seorang penyihir legendaris dari Yaman. Ia berpergian jauh untuk menguasai ilmu hitam yang kelak menjadi dasar kekuatannya menipu umat manusia. Dajjal digambarkan sebagai pemuda berkarisma
tapi cacat fisiknya membuatnya ia dibenci. Ia tumbuh menjadi sosok pendusta ulung yang akan membawa fitnah terbesar di akhir zaman. Kehidupan Dajjal di zaman para nabi. Dajjal bukanlah makhluk baru, melainkan telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Ia disebut sebagai sosok yang panjang umurnya, sering bersembunyi dan berusaha menyesatkan umat manusia melalui tipu daya, sihir, dan fitnah. Setiap nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umatnya tentang Dajjal, termasuk Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Nabi Nuh benar-benar telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Dajjal aktif sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, meski detail kehidupannya saat itu tidak banyak dirinci, kecuali sebagai penyembah berhala dan penyesat. Peran Dajjal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam adalah periode di mana Dajjal pertama kali secara nyata menyesatkan umat manusia. Saat Nabi Musa uzlah atau menyendiri di Bukit Tursina untuk menerima wahyu, Dajjal mendekati Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam. Ia memperdaya mereka dengan sihirnya, membuat patung sapi emas yang seolah-olah bernyawa, sehingga umat Bani Israel menyembahnya dan melupakan tauhid. Ini adalah fitnah besar pertama Dajjal yang membuat umat Nabi Musa alaihissalam tergoda oleh ilusi dan penyembahan berhala. Meski Nabi Harun berusaha mencegah, banyak yang terpengaruh. Dajjal saat itu hidup sebagai penyihir ulung di kalangan Yahudi, memanfaatkan kelemahan umat untuk menyebarkan bid'ah. Dajjal di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di era Nabi Isa alaihissalam, Dajjal muncul lagi sebagai penyesat utama. Ia disebut sebagai Samiri dalam beberapa riwayat yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat. Dajjal menyebarkan ajaran sesat melalui muridnya, yaitu Paulus atau Saul, seorang Yahudi yang awalnya musuh Nabi Isa. Paulus mengubah ajaran tauhid Nabi Isa menjadi sesat, seperti menghalalkan babi, riba, menghapus khitan, dan menganggap Yesus sebagai Tuhan. Dajjal hidup di tengah masyarakat Yahudi dan Kristen awal, memimpin kelompok yang menolak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan dan fitnah di akhir zaman. Dajjal akan muncul setelah 3 tahun kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan global, pepohonan mati, dan hewan ternak punah. Ini adalah sebuah ujian bagi umat manusia sebelum kiamat. Ia keluar dari celah antara Syam atau Suriah dan Irak sebagai pemimpin pasukan Yahudi yang jumlahnya 70.000 orang, mengenakan mantel hijau dan sorban mewah. Penampilannya saat itu sudah berubah. Mata kanannya buta seperti anggur yang mengalir, mata kirinya seperti bintang berkilat, dan dahinya bertuliskan kafir yang terlihat jelas bagi orang mukmin. Dengan kekuatan sihirnya, Dajjal akan menipu dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari biasa. Ia membawa 2 sungai palsu, yaitu satu tampak seperti air segar yang sebenarnya adalah api, dan satu lagi seperti api yang sebenarnya adalah air dingin. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, menghidupkan dan mematikan, serta membawa harta karun yang tak terbatas. Orang-orang kafir dan yang lemah iman akan mengikutinya, tapi ia tak bisa memasuki kota Madinah dan Mekah
karena kedua kota ini dijaga oleh malaikat. Fitnahnya begitu besar hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya untuk membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi sebagai pelindung. Dajjal akan menyebar kekacauan ke kanan dan ke kiri, membunuh dan menghancurkan, tapi hanya orang beriman yang melihat tulisan kafir di dahinya yang selamat dari tipuannya. Kematian di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan Dajjal berakhir dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, didampingi oleh 2 malaikat. Nabi Isa dengan wajah berseri seperti bulan purnama akan mengejar Dajjal yang sedang lari ketakutan. Nafas Nabi Isa begitu suci hingga orang kafir yang menciumnya akan mati seketika dan jangkauannya sejauh pandangan mata. Pertempuran mereka terjadi di gerbang kota Lod atau Alud di Palestina, dekat Tel Aviv saat ini. Dajjal yang selama ini mengaku sebagai Tuhan akan meleleh seperti garam dalam air saat melihat Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa membunuh Dajjal menggunakan tombak, mengakhiri fitnah terbesar itu. Jenazah Dajjal kemudian dibuang dan Nabi Isa melanjutkan misinya memimpin umat, membunuh babi, mematahkan salib, dan menegakkan syariat Islam hingga wafatnya. Demikianlah kisah Dajjal mulai dari kelahiran hingga kematiannya dan kehidupannya pada zaman para nabi. Saudaraku, marilah kita perbanyak beramal soleh untuk menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Siap ataupun tidak siap, hari kiamat pasti akan datang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.